ada di saatnya Nabi Muhammad itu lembut, adab, akhlak ada di saatnya Nabi Muhammad tegas dan keras. Paham? Ada suara musiknya sahabatku semua. Ini suara Bahar bin Smith. Makanya anak mengikuti anak punya kakek-kakek. Pribadi anak mau dihina, mau dicaci, mau dimaki, mana pernah anak balas. Ente pernah lihat anak ngebales orang yang hina anak, yang caci anak, yang maki anak. Segitu banyaknya orang yang menghina, mencaci, memaki, nggak mau anak balas. Nggak mau dibalas ya. Anak maafkan mereka. Karena ini akhlak. Iya, jadi si Bahar ini sahabat semua, dia bercerita di sebuah video. Dia mengaku bahwa akhlaknya yang selama ini yang kita ketahui teman-teman, ketegasannya, suaranya, lantangnya, caci makinya, dia mengaku di dalam video ini sahabat semua sebagai pengikut Nabi Muhammad yang setia. Jadi akhlak Nabi itu dia salin tuh teman-teman, dia copy. Dia mengaku meniru akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Saya nggak bisa bayangkan teman-teman, jika akhlak Nabi kita seperti Bahar bin Smith ini. Ini penghinaan teman-teman. Mengaku kalau dirinya ini teman-teman mengikuti akhlak dari Nabi kita. Pernahkah Nabi kita mencaci maki seperti yang dia lakukan? Oke, kita lanjutkan dulu teman-teman. Datuk-datuk kami. Tapi kalau syariat anak makan. Kalau syariat dia makan, maksudnya teman-teman, kalau syariat dihina, kata dia akan makan orang-orang yang menghina syariat katanya. Jadi kalau dirinya pribadi dihina, dicaci, dimaki, dia biarkan saja, dia maafkan. Tapi kalau syariat, kalau agama, dia akan makan tuh, dia akan lawan tuh. Suruh itu. Kalau udah syariat, kalau udah bangsa, menyangkut syariat, menyangkut Islam, menyangkut agama, menyangkut kesesatan, kemungkaran, menyangkut kemudaratan, menyangkut rakyat, menyangkut bangsa, menyangkut agama, jangan macam-macam. Anak makan mau siapapun itu. Aduh, Bahar. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Oke, belum saya komen, saya sudah susah nih naon tawanya teman-teman. Sudah lucu mendengarkan pengakuan Bahar bin Smith ini bahwa akhlaknya adalah akhlak Nabi. Dia mencontoh akhlak Nabi. Mau komen apa saya teman-teman? Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Jadi ada orang sahabatku semua yang paling mengaku sebagai cucu Nabi ataupun keturunan yang ke-36, yang ke-37, yang ke-39, ya Bahar bin Smith ini. Yang paling mengaku sebagai cucu Nabi, yang mengaku mengikuti akhlak Nabi. Mana ada sahabatku semua, mana ada akhlak Nabi sama dengan Bahar bin Smith ini. Kalau hanya sekedar pengakuan, ya mungkin yang percaya itu adalah para mukhibin yang taklid buta saja. Kalau kita yang berpikir waras, kita nggak akan percaya dengan pernyataan Bahar bin Smith ini. Mana ada Nabi menganjing-anjingkan orang lain, apalagi sesama muslimin. Mana ada Nabi diajak ditantang berkelahi, wah langsung datang samperin berkelahi. Apalagi yang pernah viral kemarin teman-teman, ketika Bahar bin Smith ini ditantang oleh siapa tuh yang dari Aceh, Tengku Kori, ditantang berkelahi sama Tengku Kori, datang sambil direkam, divideokan, biar viral teman-teman. Biar viral, biar agar dianggap oleh masyarakat bahwa dia adalah pemberani. Datang. Tapi kalau ditantang debat, ditantang ilmiah, diskusi ilmiah oleh Mas Ripras, oleh siapa kemarin, Mahesa Al-Bantani, nggak berani datang. Ditantang tuh oleh Mas Ripras. Ditantang. Debat ilmiah ketika dia menyebutkan dalam satu perkara fadilah membaca surah surah Yasin kalau nggak salah. Bahwa di setiap kali kita membaca surah Yasin maka akan mendapatkan pahala di surga. Di dalam surga tersebut ada 72 istana untuk kita. Di dalam istana tersebut ada 72 kamar. Di dalam kamar ada 72 kasur. Di dalam 72 kasur itu ada
72 bantal. Di setiap bantal ada 72 bidadari yang akan siap melayani kita, teman-teman. Fadilah membaca surah Yasin. Ini dalilnya mana? Ditantang oleh Mas Edi Pras. Nggak berani datang. Tapi kalau ditantang berkelahi, wah. Jadi ini jadi pertanyaan bagi kita, Bahar bin Smith ini premankah dia atau ulama? Apalagi gayanya yang gaya mafia, teman-teman. Gaya mafia, selalu ada pengawalnya, naik mobil mewah, teman-teman. Pakai minum-minuman di dalam mobilnya. Cari nanti di YouTube, teman-teman. Banyak itu videonya Bahar bin Smith ini. Apalagi sampai menganjing-anjingkan para ulama. Mana ada akhlak Nabi seperti itu, teman-teman. Menganjing-anjingkan sesama kaum muslimin yang berbeda pandangan dengan dirinya, teman-teman. Apalagi dalam memilih presiden, ikuti para ulama. Apalagi dalam memilih presiden, ikuti para ulama. Ulama yang mana? Ulama yang mana? Ulama-ulama yang mendukung presiden atau yang menentang presiden? Jadi teman-teman, dia ini merasa dirinya ulama yang menentang presiden. Kalau ulama-ulama yang mendukung presiden itu bukan ulama bagi Bahar bin Smith, teman-teman, tapi lebih anjing daripada anjing. Terus ulama yang bagaimana, Bib? Yang saya maksudkan itu ulama yang lurus, kalian ikuti. Ulama yang lurus. Yang lurus itu hanya dirinya, teman-teman. Atau hanya kelompoknya saja. Yang berbeda pandangan dengan dirinya, yang beda pemahamannya, yang berbeda akidah, itu bukan ulama bagi Bahar bin Smith ini. Seperti Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Ustadz Khalid, yang berbeda pandangan dengan dirinya. Dia wahabi-wahabikan, teman-teman. Ulama yang istiqomah, ulama yang nggak bisa disogok, ulama yang nggak bisa disuap, ulama yang tidak pernah mengkhianati umat. Jangan ikut ulama-ulama anjing. Loh, Habib kok bilang ulama anjing ya? Banyak sekarang ini ustadz anjing, kiai anjing, Habib anjing, banyak saudara. Dan saya bisa kasih dalil. Kenapa saya bilang bahkan bukan anjing, lebih anjing dari anjing. Lebih anjing dari anjing. Akhlak Nabi kah seperti ini? Coba tulis di kolom komentar. Gunakan akal sehat kalian. Akhlak Nabi kah seperti ini? Yang menganjing-anjingkan sesama kaum muslimin yang berbeda pandangan dengan dirinya. Yang dia tuduh, ulama-ulama yang mau mendukung presiden itu adalah ulama yang disogok, yang disuap. Subhanallah. Anjing masih lebih mulia, saudara-saudara. Loh, Habib ngomong begitu. Iya, saya ngomong begitu. Kenapa? Ada yang nggak terima? Berarti ulama anjing itu kalau nggak terima itu. Dia pernah, sahabatku semua, pernah berkata di dalam sebuah video bahwa untuk membangun pondok pesantrennya itu dia bangun dengan darah dan air mata. Gak mau nerima uang dari para pejabat, teman-teman. Wah, ini pernyataannya, teman-teman. Tapi kenyataannya, teman-teman, di sebuah panggung, untuk membeli tanahnya saja, teman-teman, dia minta sumbangan tuh kepada umat. Sampai terkumpul ratusan juta buat tanahnya saja. Minta sedekah kepada umat, sumbangan kepada umat. Bahkan termasuk ada pejabat di situ. Di majelisnya ada pejabat, ada polisi, ada TNI. Dipajakin tuh sama Bahar bin Smith ini. Ngakunya dia haramkan. Nggak konsisten dia, teman-teman. Nggak konsisten. Dia pernah berkata di sebuah podcast bahwa kenapa dia tidak pernah mimpi berjumpa dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ketika hostnya bertanya, apakah Bahar bin Smith ini pernah bermimpi berjumpa dengan Nabi? Dia jawab tidak. Dia jawab tidak, teman-teman. Kenapa? Karena dia masih rokok. Karena masih rokok. Karena dia masih ngerokok, dia nggak pernah mimpi berjumpa dengan Nabi. Katanya, kata Bahar bin Smith ini, Nabi paling benci kepada orang yang merokok. Lah, tapi teman-teman, selain dia merokok, dia malah dagang rokok, jualan rokok, bikin pabrik rokok. Ini gimana ceritanya, teman-teman? Gimana ceritanya? Tuh. Rokoknya rokok udah baru dicetak. Rokoknya Don Smith. Rokok anak.
rokok kita orang. Nama rokoknya Don Smith. Don Smith. Tapi belum diperjualbelikan karena belum ada cukai, masih diurus. Belum diperjualbelikan, teman-teman. Karena biaya cukainya belum diurus. Aduh, dia bikin pabrik rokok, produksi rokok, teman-teman, dan akan diperjualbelikan. Kenapa? Kenapa belum diperjualbelikan? Karena biaya cukainya belum diurus. Nanti kalau sudah diurus, dia akan pasarkan tuh rokok ke seluruh masyarakat kita Indonesia. Apa tujuannya? Agar Nabi benci kepada kita semua yang merokok. Dia sendiri yang berkata, teman-teman. Dia sendiri yang berkata, dia nggak pernah bermimpi berjumpa dengan Nabi dikarenakan dia masih merokok. Katanya, kata Bahar bin Smith ini, Nabi paling benci kepada orang yang merokok. Loh, sekarang dia jualan rokok, produksi rokok secara massal. Kalau nanti cukainya udah diurus, baru diperjualbelikan. Tuh. Rasanya rasa Haji Samsu, mirip kayak Samsu rasanya. Mirip sama Haji Samsu rasanya. Aduh, Bahar. Apakah dia ini bisa kita percaya, teman-teman? Nggak konsisten. Mungkin dia ini yang lebih anjing daripada anjing. Menyata-nyatain orang. Anjing lebih anjing. Para ustadz, para ulama, kata dia, yang berbeda pandangan dengan dia anjing-anjingkan. Kalian pasti sudah tahu. Ini bukan akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Hanya pengakuan, teman-teman. Yang waras pasti paham. Yang percaya kepada Bahar bin Smith ini hanyalah orang-orang yang taklid buta. Yang taklid buta. Kalau saya bilang SDM rendah, nanti pada tersinggung semuanya, teman-teman. Oke lah, sahabatku semua. Sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa ya, teman-teman, yang belum subscribe, silahkan di-subscribe channel YouTube ini dan aktifkan juga tanda loncengnya. Saya Reski Misa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.